Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini berjumpa lagi dengan saya, ya, dengan materi daring, ya, yaitu materi kali ini adalah tentang sistem EV pada mobil atau injeksi, ya. Dalam video nanti dijelaskan yang pertama tentang pengertian dari sistem EV, yang kedua cara kerja dari sistem EV, yang ketiga mekanisme dari sistem EV, yang terakhir adalah komponen dari sistem EV itu sendiri. Sistem EV, ya, pada mobil, ya, pengertian, cara kerja, komponen dan rangkaian dari kelistrikan, ya. Pada kali ini, ya, pengertian dari sistem EV. Sistem EV adalah kependekan dari electric fuel injection. Kalau diartikan, maka sistem EV adalah suatu rangkaian penyuplai bahan bakar yang dilakukan secara elektronik, ya. Artinya sistem suplai bahan bakar dari tangki ke ruang bakar itu sudah berbasis elektronik, ya, tidak manual lagi. Dia menggunakan pompa bensin yang ada di dalam tangki. Bagaimana mungkin dibuat berbasis elektronik, ya. Sebelumnya pada sistem bahan bakar konvensional yang masih menggunakan karburator, bensin dari tangki akan disalurkan ke karburator melalui pompa mekanis, ya. Dipompa secara manual, ada yang menggunakan pompa elektrik. Pompa mekanis ini bekerja menggunakan sebuah nok atau noken as, ya, yang terhubung dengan crankshaft mesin yang diputar oleh mesin. Di samping itu, ya, karburator juga bekerja secara mekanis dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara untuk menyuplai bensin dengan volume gas dengan volume yang pas, ya. Perbandingan antara udara dan bahan bakar itu harus pas. Itu kerja dari karburator. Tapi, ya, ada kelemahannya dari sistem konvensional ini, yaitu volume bensin yang masuk ke ruang bakar itu tidak 100% ideal. Memang mesin masih bisa bekerja, mesin bisa hidup, ya, dengan baik, tetapi ketidakidealan bensin yang masuk tersebut akan berimbas pada emisi gas buang, pada asap yang dikeluarkan oleh mesin yang melalui knalpot. Kita tahu sendiri, ya, semakin hari standar emisi kendaraan semakin tinggi, ya, sehingga dibuat sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari sensor, prosesor dan aktuator untuk memastikan bensin ke ruang bakar, ya, secara ideal. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kerja dari sistem EV, ya. Prinsip kerja sistem EV juga menggunakan perbedaan tekanan, namun perbedaan tekanan ini dibuat lebih tinggi sehingga akan meningkatkan tekanan di dalam saluran bahan bakar. Jadi tekanan di dalam saluran bahan bakar itu akan tinggi, ya, tekanannya akan besar. Ini akan menyebabkan bensin mengabut secara sempurna. Ini gambar dari injektor. Ibaratnya sebuah keran, kalau Anda buka keran dengan tekanan air yang rendah, maka air dari keran hanya mengucur. Namun kalau
Namun kalau tekanan air besar, air yang keluar dari kran seperti menyemprot sehingga akan memisahkan setiap molekul air. Akibatnya air akan menjadi mengkabut. Itulah cara kerja dari sistem injektor. Lalu siapa yang meningkatkan tekanan bensin? Ini adalah tugas dari pompa bensin elektrik yang terpasang di dalam tangki mobil yang sudah injeksi. Pompa bensin elektrik sudah bekerja menggunakan motor listrik sehingga kinerjanya tidak lagi dipengaruhi oleh RPM mesin atau putaran mesin. Ini akan membuat tekanan bensin lebih bisa dikontrol dan lebih stabil sehingga sangat cocok untuk sistem injeksi. Mekanisme dari sistem EV. Ini ya dari sensor dari pompa ini, dari sensor ini menuju sensor QSU dari injektor ini, dan di sini ada tekanan yang besar yang dipompa oleh pompa elektrik di dalam tangki sini. Maka tekanan yang ada di dalam selang ini akan lebih tinggi. Kalau injektor buka, maka dia akan menimbulkan mengkabutkan dari bahan bakar. Setiap seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, saat kunci kontak on, pompa bensin akan menyala ya, seng gitu ya, sehingga saat kunci kontak baru on, tekanan bensin sudah meningkat. Namun pada saat ini ya, lubang injektor masih tertutup rapat sehingga tidak ada penyemprotan bensin yang masuk ke dalam intake manifold. Jadi di sini masih tertutup karena injektornya belum ada perintah dari ESU untuk membuka. Ketika kita putar kunci kontak ke posisi start atau on ya, injektor akan membuka sehingga interval tertentu ya, karena lubang injektor sangat kecil ya, ditambah dengan tekanan bensin yang besar, maka efek ini akan mengabutkan bensin ke dalam intake manifold, dan bensin yang terkabut tersebut akan masuk bersama aliran udara ke dalam ruang bakar. Bagaimana mekanisme katup volume bensin? Pengaturan dari volume bensin itu adalah tugas dari perangkat elektronik dari sistem EV ya, seperti yang dikatakan di atas ya. Ada 3 komponen perangkat elektronik dari sistem EV, yaitu yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah prosesor, dan yang ketiga adalah aktuator. Ini adalah ketiga komponen perangkat dari sistem EV. Ketiga-tiganya harus ada ini. Sensor adalah komponen yang berfungsi untuk mendeteksi suatu indikator yang dijadikan acuan untuk menentukan volume bensin yang ideal. Dalam sistem pengolahan data, sensor berfungsi sebagai input device, di mana sensor ini akan mendeteksi beberapa indikator seperti temperatur udara yang ada di dalam intake manifold, massa udara ya, temperatur mesin, dan yang lainnya. Umumnya sensor bekerja dengan memanfaatkan variabel resistor atau tahanan ya, di mana ada tegangan referensi yang diberikan, kemudian tegangan referensi tersebut masuk ke sensor, di mana ada variabel sensor ya. Besar hambatan pada variabel resistor ini mengikuti kondisi yang diukur. Jadi outputnya dari sensor itu berupa tegangan dengan nilai yang tertentu. Di tiap sensor itu nilainya berbeda ya. Tiap nilai dari tegangan output ini akan diterjemahkan oleh prosesor
untuk diproses pengolahan data. Setidaknya ada 8 sensor pada mesin injeksi ya. Minimal itu ya, tapi yang baru ini lebih banyak sensor. IAT intake air temperatur ya, berfungsi untuk mendeteksi suhu udara di dalam intake manifold. MAV mass airflow, dia berfungsi untuk mendeteksi massa udara. TPS throttle posisi sensor berfungsi untuk mendeteksi sudut pembukaan dari katup throttle gas ya. MAP ya, mendeteksi tekanan di dalam intake manifold. ECT engine control temperatur berfungsi untuk mendeteksi suhu dari air radiator. CAP ya, crankshaft position ya, mendeteksi putaran crankshaft untuk mengetahui dari RPM mesin. CMP crankshaft position ya, mendeteksi putaran crankshaft untuk mengetahui dari posisi top dari mesin. O2 ya, oksigen sensor O2 berfungsi untuk mendeteksi emisi gas buang dari dalam exhaust manifold ya. Yang kedua adalah prosesor. Komponen prosesor pada mesin injeksi disebut adalah ECU, Electric Control Unit, atau ECM, Engine Control Module. Baik ECU atau ECM sama saja, hanya beda penamaan. Fungsinya untuk mengolah data yang diberikan oleh sensor, kemudian memberikan perintah kepada aktuator. ECU bekerja seperti layaknya prosesor komputer yang akan mengolah semua data dari input device dari sensor ya. Namun ECU sudah diprogram untuk melakukan pengolahan data yang terkait dari kinerja mesin. Selain menghitung jumlah bensin yang ideal, ECU juga bertugas menghitung timing pengapian pada sistem pengapian DLI ya, distributor less ignition. Dengan kata lain, ECU adalah perangkat pengontrol elektronik yang menjadi basis pengolahan data yang terkait dengan performa mesin. Yang ketiga adalah aktuator ya. Aktuator adalah perangkat elektronik yang berfungsi mengeksekusi perintah dari ECU. Aktuator ini mirip seperti output device yang akan dilaksanakan perintah CPU pada komputer. Bedanya kalau aktuator pada sistem EV itu adalah injektor ya, yang fungsinya untuk mengkabutkan bensin dari saluran bensin ke dalam intake manifold yang sesuai dari perintah ECU atau ECM. Injektor bekerja dengan menggunakan solenoid, di mana ketika ada aliran listrik atau kemagnetan pada solenoid akan membuka lubang injektor. Dan di saat inilah bensin mengkabut untuk menentukan volume bensin yang mengabut. Ada pada timing atau waktu solenoid itu terbuka. Jadi yang menentukan adalah lamanya untuk mengabut adalah timing dari solenoid. Artinya ECU akan mengirimkan perintah berupa tegangan ke injektor dengan interval waktu yang tertentu. Lama interval waktu tersebut diperoleh dari proses pengolahan data yang melibatkan dari berbagai sensor. Komponen dari sistem EV ya. Ini komponennya ada full tank, pompa, full line ya, full filter, delivery valve ya, cool start injektor, pressure regulator, dan retur line. Ini adalah komponen dari sistem EV.
Secara umum ya, komponen dari sistem FV tidak jauh beda dari sistem bahan bakar konvensional, namun ada tambahan komponen elektronik. Beberapa komponen pada sistem FV antara lain satu full tank nanti ya, full filter ya, full pump, full hose ya, delivery pipe ya, injektor